Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan PowerPoint ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya, yang berjudul Ayat-ayat Komunikasi dalam Al-Quran. PowerPoint ini berisikan tentang ayat-ayat komunikasi dalam Islam, penyajian ayat-ayat dalam komunikasi, dan yang terakhir khususnya ayat-ayat komunikasi dan terjemahannya. Kami menyadari bahwa PowerPoint ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun yang kami harapkan untuk kesempurnaan PowerPoint ini. Saya Ade Anissa yang menjelaskan tentang komunikasi dalam Islam. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan-pesan seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap seseorang, perilaku atau pendapat, baik secara langsung maupun melalui media. Komunikasi dalam Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Yang kedua, prinsip komunikasi dalam Islam. Memulai pembicaraan dengan salam, berbicara dengan lemah lembut, menggunakan perkataan yang baik, menyebut hal-hal yang baik tentang diri komunikan, menggunakan hikmah dan nasihat yang baik. Berlaku adil, menyesuaikan bahasa dan isi pembicaraan dengan keadaan komunikan. Berdiskusi dengan cara yang baik, lebih dahulu mengatakan apa yang dikomunikasikan. Mempertimbangkan pandangan dan pikiran orang lain, berdoa kepada Allah ketika melakukan kegiatan komunikasi yang berat. Nah, jadi selaku kita bertemu dengan teman kita mengucapkan salam, dalam pembicaraan tersebut kita harus sopan dengan menggunakan perkataan yang baik, lemah lembut, tidak menyakiti hati orang lain, dan kita harus menerima pendapat orang lain, kata lain dari musyawarah. Tuh, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Galih Pramudita dan Sherlyn Devi Renalista. Baik, terima kasih. Komunikasi. Di dalam Al-Quran terhadap 6 komunikasi dengan terminologi kaulan. Yang pertama, kaulan sayyidan atau perkataan yang benar dan tepat. Yang kedua adalah kaulan balighan atau perkataan yang sampai pada tujuan. Yang ketiga, kaulan ma'rufan atau perkataan yang baik. Yang keempat, kaulan kariman atau perkataan yang mulia. Yang kelima, kaulan layinan atau perkataan yang lembut. Dan yang terakhir adalah kaulan maisuran atau perkataan yang ringan. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan ayat-ayat komunikasi dan terjemahannya dengan sistem kaulan. Yang pertama, kaulan sadidan atau perkataan yang benar dan tepat. Itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka mengkhawatirkan terhadap kesejahteraan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucap perkataan yang benar. Contoh lagi dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Untuk yang kedua, kaulan balighan atau perkataan yang mudah dimengerti. Terdapat di surat An-Nisa ayat 6 dan bunyinya adalah, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Yang ketiga adalah kaulan ma'rufan atau perkataan yang baik. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 235 dan surat An-Nisa ayat 5. Dan yang keempat adalah kaulan kariman atau perkataan yang mulia. Terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 dan berbunyi,
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapan kepada mereka perkara yang mulia. Yang kelima adalah qaulan layyinan atau perkataan yang lembut. Terdapat dalam Quran surat Toha ayat 44 yang berbunyi, "Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut." Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Galih Pramudita. Wassalamualaikum. Qaulan masyuran, perkataan yang ringan. Surat Al-Isra ayat 28. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Kriteria pesan baligan menurut pakar sastra. 1. Tertampungnya seluruh pesan dalam kalimat yang disampaikan. 2. Kalimat tersebut cukup, tidak berlebih atau berkurang. 3. Kosakata yang meringkai kalimat tidak asing bagi pendengar dan pengetahuan lawan bicara, mudah diucapkan serta tidak berat terdengar. 4. Kesesuaian kandungan dan gaya bahasa. 5. Kesesuaian dengan tata bahasa. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah diucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.